kasih Bang Dadi, Bang Iqbal mau kita wawancara. Jadi yang pertama, kenapa abang berdua ini mau jadi capres wapres? Mungkin dari saya dulu ya Kang. Kalau dari saya pribadi berasal dari latar belakang saya yang memang hobi berorganisasi tentunya. Kemudian saya pun punya niat untuk membuat perubahan di Unisba. Ketika ada niat, terus ada dorongan dari kawan-kawan, terus ada momentum, jadilah kita mencalonkan diri sebagai Presma dan Wapres. Itu awal niat kita. Kemudian di sana kita pun harus ada sesuatu yang dibawa kan. Ketika kita menjadi Presma Wapres, apakah yang kita cari? Setelah kita melalui perenungan yang cukup panjang, ternyata memang tidak lain dan tidak bukan yang saya cari adalah kebermanfaatan. Berbicara masalah kebermanfaatan, tentunya bisa didapatkan di organisasi manapun kan. Akan tetapi kita paham betul ketika berada di tataran kampus yang hierarkinya paling tinggi itu punya dua potensi sebenarnya. Paling besar memberikan kebermanfaatan atau paling besar memberikan kemadaratan. Oleh karena itu, saya pribadi memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Capres Unisba supaya nantinya diharapkan bisa menebar kebermanfaatan di tataran Unisba seperti itu. Kalau bagaimana? Ya, sama halnya dengan Kang Dani ya. Selain mencari kebermanfaatan, dilihat dari background saya juga ya, yang mana saya dari Al-Asy'ari gitu ya, atau bisa dibilang anak masjid gitu, yang mana saya mencoba memberanikan diri gitu untuk terjun ke politik kampus gitu. Yang mana saya lihat gitu sejauh ini permasalahan di Unisba itu tentang keislamannya yang mana belum terlalu menonjol gitu, ataupun belum terratakan gitu di kalangan masyarakat Unisbanya itu sendiri gitu kan. Maka dari itu saya coba untuk memadukan antara politik kampus dengan keislaman gitu Bang. Kayak gitu. Nah, dari keinginan untuk merubah Unisba sendiri, apa memang permasalahan yang ada di Unisba secara konkret? Mungkin dari Anda dulu terkait keislaman. Boleh. Kalau dari kacamata saya Kang ya, itu keislamannya itu sendiri gitu Kang, yang mana belum diterapkan gitu nilai-nilai keislaman di masyarakat Unisbanya itu sendiri gitu kan, yang mana itu ranah itu tuh jarang sekali tersentuh gitu oleh organisasi di Unisba itu. Kemana saya rasa lembaga dakwah kampus di Unisba ini, yaitu Al-Asy'ari Bompay dan UPTQ, itu masih kurang untuk men-share gitu ilmu-ilmu keagamaannya di kalangan masyarakat Unisba itu sendiri gitu. Kalau dari saya ada beberapa permasalahan. Pertama ada tentang isu kesejahteraan mahasiswa. Kedua, isu BEMU ini tidak terlalu terasa sampai ke tataran akar rumput. Kemudian mengenai hak dan aspirasi mahasiswa tentunya. Pertama tentang permasalahan BEMU tidak terasa sampai ke tataran akar rumput. Tentunya kita harapannya ke depan kita ingin bisa terjun langsung ke lapangan supaya bisa mendapatkan empati lapangan dari tiap kelembagaan di kampus Unisba. Dan isu-isu mengenai kesejahteraan sosial pun ada dua poin yang ingin kita concernkan. Yang pertama mengenai SDM untuk cara mengadvokasikan terkait isu-isu permasalahan kesejahteraan mahasiswa, dan juga membuka ruang selebar-lebarnya bagi mahasiswa Unisba untuk bisa menyuarakan hak dan aspirasi mereka seperti itu. Jadi ada dua cara yang ingin kita lakukan. Yang pertama langsung terjun ke lapangan, yang kedua menyediakan wadah aspirasinya seperti itu. Nah, untuk permasalahan yang disebut tadi tentang keislaman sendiri, secara konkretnya permasalahan keislaman sendiri apa di Unisba? Secara konkret permasalahan yang ada di Unisba, contohnya mengenai klaim kita sebagai kampus Islam kan, Universitas Islam Bandung, akan tetapi nuansa-nuansa keislaman yang ada di Unisba ini memang tidak terasa. Kalau menurut kita hampir tidak terasa lah. Nah, menurut kita tugas untuk menuansakan Islam di kampus ini bukan hanya dibebankan kepada kawan-kawan LDK saja, kepada kawan-kawan lembaga dakwah kampus, dan pun kita sebagai BEMU yang hierarkinya badan eksekutif tertinggi harus punya peran strategis lah di sana, karena menjadi tanggung jawab besar ketika kita membawa nama Islam di suatu kampus. Mungkin dari hal yang fundamental ya, dari perihal sholat gitu, yang mana itu menurut kami itu hal yang wajib gitu ya untuk dilaksanakan. Namun ketika
faktanya ya ketika azan berkumandang masih banyak saja gitu mahasiswa yang belum sholat gitu ke masjid gitu ya, kayak gitu. Juga perihal hijab juga kan itu belum terratakan gitu kan di fakultas-fakultas gitu kan, terutama di Vkom, ekonomi, psikologi udah semua ya. Ada beberapa belum juga. Nah itu yang mau kami perjuangkan juga gitu di kebukuran sekarang gitu, perihal SK hijab gitu kan, kayak gitu. Lalu sholat ya. Iya. Apakah itu tidak bisa disebut urusan private? Ya betul, itu kan private tapi itu mencerminkan juga kan kita sebagai kampus Islam gitu kan, karena sudah banyak orang yang memandang Unisba dari luar tuh kenapa kayak gini gitu kan, ketika datang kok masih ada yang nggak dihijab gitu kan, ketika azan berkumandang kenapa masih ada yang belum sholat gitu. Makanya kami berinisiasi untuk mencoba gitu menuansakan Islam dari internal BEM-nya dulu gitu kan, yang mana harapan kami bisa menjadi contoh bagi masyarakat Unisba itu sendiri maupun lembaga-lembaga di luar itu. Berbicara mengenai keislaman tentunya itu pasti berbicara mengenai hak pribadi ya. Tentunya ketika kita pandang secara menyeluruh mungkin itu akan ada berbenturan lah, akan ada perdebatan yang memang cukup panjang mengenai hak pribadi dan juga entitas kita sebagai kampus Islam. Nah di sini BEM yang ingin kita ambil perannya sebenarnya. Peran untuk menuansakannya. Pertama dari trigger tadi gerakan back to masjid ya ditriggeri oleh BEMU, kemudian harapannya bisa ditiru oleh teman-teman yang lain gitu. Memang berbicara masalah hak pribadi itu berbeda lagi konteksnya kan, akan tetapi peran BEMU yang diambilnya itu ya di sana, dari peran triggernya, kemudian memperjuangkan SK hijabnya yang katanya sudah ada, kemudian dicabut lagi dan katanya belum ditandatangan lagi seperti itu. Itulah concern keislaman yang memang ingin kita tuju. Nah untuk tadi kan untuk permasalahan keislaman, untuk permasalahan kampus sendiri tadi katanya tidak bisa menjamah secara akar rumputnya sendiri, itu bagaimana? Nah terkait hal tersebut mungkin kita sering mendengar ya istilah BEM ini adalah BEM F11. Mengapa seperti itu? Karena sebenarnya sudah kita kaji bersama tim juga, ada dua faktor yang menyebabkan BEMU tidak terasa sampai ke tataran akar rumput. Yang pertama, BEMU tidak bisa mengambil peran strategis yang memang hanya bisa ditangani oleh BEMU. Dalam artian apa yang telah dilakukan oleh BMF dilakukan lagi oleh BEMU. Nah itu kan terjadi tumpang tindih peran ataupun tupoksi seperti itu. Dan kita ingin kedepannya BEMU harus bisa mengambil peran strategis lah ketika memang tidak bisa diselesaikan di tataran fakultas, ketika tidak bisa diselesaikan di tataran UKM LKM, maka BEM harus bisa mengambil peran strategis di sana, baik itu dari segi pengawalan isu kesejahteraan mahasiswa maupun isu-isu regional dan tingkat nasional, seperti itu peran-peran strategisnya. Kemudian yang kedua, ini BEMU tidak terjun langsung ke lapangan. Jadi kita ingin kedepannya itu kita yang jemput bola, kita tidak hanya menunggu adanya laporan-laporan mengenai isu-isu kesejahteraan mahasiswa. Nah dengan komitmen tersebut kita ingin terjun langsung secara berkala, secara berkelanjutan, harapannya kita bisa mendapatkan empati lapangan dari tiap kelembagaan, dari akar rumput, sehingga paradigma mengenai BEMU adalah BEM Fakultas ke-11 bisa kita kikis secara perlahan seperti itu. Langkah-langkah strategisnya gimana? Kalau misalkan langkah strategis untuk mengikis hal tersebut, sebenarnya ada dua cara yang ingin kita terapkan. Pertama dengan cara vertikal, yaitu memperbaiki administrasi. Mungkin kita sering mendengar isu mengenai tumpang tindih hierarki di PDPRT dan juga di Persi Kemahasiswaan. Nah itu pun harus kita kuatkan sebenarnya. Kita harus menyadarkan teman-teman kelembagaan BMF ataupun lembaga-lembaga terkait untuk bisa memberikan bargaining lebih kepada BEMU. Jadi dalam arti nanti kita ingin BEMU itu sebagai pusat komando yang ada di Unisba. Itu dari segi vertikalnya. Kalau dari segi horizontal kita ingin terjun langsung ke lapangan dengan cara aktivitas kerja kita, yaitu salah satunya BEMU belusukan. Dalam periode 1 minggu 2 kali kita ingin langsung terjun ke sekret kelembagaan, ingin mendengarkan aspirasi dan menginventarisasi permasalahan, supaya harapannya kita bisa menjalin silaturahmi dan empati lapangan pun bisa kita jalin bersama teman-teman kelembagaan seperti itu. Berarti kuncinya dalam menyelaraskan itu dari PDPRT KBMU itu sendiri? Iya, betul. Dari sekian banyak waktu untuk memperjuangkan itu kan lumayan kompleks ya. Iya, betul. PDPRT. Kira-kira langkah konkretnya untuk bisa langsung nih dirubah PDPRT kemahasiswaan dan KBMU-nya sendiri gimana? Terkait tanggung jawab untuk merubah
struktural hierarki keorganisasian di Unisba itu memang tidak hanya dibebankan pada BEMU saja kan, butuh sinergitas antara BEMU, DAMU, dan lembaga-lembaga terkait yang ada di bawahnya. Nah, kita sebenarnya harus dilakukan pendekatan secara masif lah, tentunya melalui BEMU belusukan tadi, karena seperti yang sudah kita tahu, ketika rapat akbar dilakukan, kebanyakan kepala-kepala kelembagaan itu ada yang tidak tahu, kemudian ada yang tidak peduli kan. Nah, hal-hal itulah yang harus kita minimalisir dengan cara sebelum mengadakan rapat tersebut, kita harusnya melakukan pencerdasan dan pendekatan kepada mereka, supaya ketika memang telah dilakukan suatu forum yang menampung semua pandangan dari mahasiswa, di sana bisa dihasilkan suatu keputusan yang konkret. Kemudian kita pun harus bisa menyajikan grand design lah, mau seperti apa sih BEM, bukan BEM, KBMU ke depannya. Grand design tertulis tentunya, bukan hanya sekedar narasi wacana yang memang tidak nyata dan penuh ekspektasi seperti itu. Jadi kita bersama DAMU harus bisa membuat grand design secara tertulis supaya dapat disajikan kepada kawan-kawan kelembagaan dan kawan-kawan mahasiswa yang lain seperti itu. Jadi prioritas utama paslon 1 ini apa? Kira-kira Tentang yang tadi. Itu tadi Kang, yang perihal keislaman, dan juga yang kedua itu yang BEMU belum terasa gitu sampai tetar akar rumput. berarti itu ya. Kemudian ada lagi terkait ketertarikan mahasiswa untuk berorganisasi, untuk concern di bidang minat dan bakat dan di bidang akademik. Karena harapannya sih kita ingin membawa gagasan mengenai SKS non akademik seperti itu. Jadi nantinya ada 3 polarisasi di mahasiswa Unisba ini. Polarisasi pertama, mahasiswa yang memang ingin concern di bidang keorganisasian. Yang kedua, concern di bidang keilmuannya, dalam artian dia mengikuti lomba di bidang keilmuannya. Kemudian yang concern di bidang akademik, baik itu olahraga, seni, pers, dan lain sebagainya seperti itu. Bukannya itu memang udah ada ya? Nah, SKS non akademik ini sudah diterapkan di 3 fakultas, teknik, psikologi, dan juga Vkom. Vkom kan lagi OTW, setahu saya seperti itu. Mengapa kita tidak bisa membumikan hal tersebut se-Unisba seperti itu? Dan itu pun menjadi salah satu solusi lah, supaya mahasiswa ini memang tidak lagi menjadi mahasiswa yang apatis atau kupu-kupu saja seperti itu. Berarti saya agak punya soft skill lah ya. Iya, betul. Nah, kira-kira menanggapi permasalahan BEMU sebelum-sebelumnya, banyak sekali kan selain BEMU disebut BEMU 11 lah, dan apalah gitu. Misalnya permasalahan yang konkret ini ruang publik lah. Kira-kira paslon 1 ini akan memperjuangkan itu nggak? Ruang publik ya. Berbicara mengenai ruang publik sebenarnya memang disebut tidak ada, disebut ada juga kadang orang menyebutnya kurang kan. Nah, terkait ruang publik ini tentunya memang mau digunakan seperti apa kan ruang publik ini. Sekarang kan banyak sekali pembangunan di Unisba dan saya yakin dengan banyak pembangunan ruang publik pun pasti akan semakin banyak. Akan tetapi ruang publik ini bagusnya kita karyakan atau kita berdayakan untuk memang menjadi tempat diskusi, tempat menjadi ruang baca dan lain sebagainya. Dan itulah yang ingin kita inisiasi sebenarnya. Pojok baca memang sudah ada, akan tetapi minat untuk membaca tidak ada seperti itu. Oleh karena itu kita ingin menjadi triggernya lah dari BEMU supaya masyarakat Unisba bisa berliterasi lebih banyak lagi seperti itu. Lalu dalam hal kita tahu bahwa ini suatu kasus yang cukup kompleks ya, kayak kejahatan seksual sering terjadi. Nah, kira-kira kita tahu bahwa banyak dari eksekutif, dari kampus pun tidak ada pencegahan untuk kejahatan seksual ini. Nah, kira-kira apakah pencegahan ataupun treatment untuk korban sendiri agar lebih baik gitu? Gimana tuh kira-kira? Nah, berbicara mengenai kejahatan seksual tentunya apa sih kan peran yang bisa BEMU ambil menanggapi fenomena tersebut? Tentunya berbicara mengenai peran BEMU itu berbicara mengenai hak untuk mengaspirasikan apa yang telah dirasakan oleh setiap mahasiswa di Unisba. Ketika memang itu telah melanggar haknya, ketika telah dilakukan pelecehan seksual, di sanalah BEMU pun harus mengambil peran pengadvokasian dan peran pendampingan. Nah, mungkin sekarang isu mengenai pelecehan seksual cukup mencuat di beberapa fakultas, dan memang siapa nih orang yang memang harus
menangani dari awal atau melakukan proses pendampingan. Dan kita yakin BEMO harus mengambil peran strategis di sana, yaitu peran pengadvokasian dan peran pendampingan baik itu terhadap korban ataupun untuk menginisiasi terjadinya lagi pelecehan seksual seperti itu. Tentunya langkah-langkah pencerdasan, langkah-langkah sosialisasi dan juga langkah preventif lainnya harus kita lakukan nantinya. Mungkin ada yang mau disampaikan pesan atau apa gitu untuk teman-teman? Tentunya untuk kawan-kawan sahabat pembaca SM, mari kita ramaikan pesta demokrasi kali ini. Terus selalu baca berita-berita yang ada di media-media supaya iklim literasi mahasiswa yang kritis dan solutif bisa terbangun di Unisba. Seperti itu, Pak. Itu aja, siap. Terima kasih.